Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadallahi usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa ibadallah ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari yang mulia ini, di momentum ibadah yang istimewa ini, marilah kita bersama-sama berupaya terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Haqqa tuqatih, takwa dalam makna yang sebenar-benarnya. Takwa yang terwujudkan dengan terus istiqomahnya kita dalam akidah Islam, dalam ibadah sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akhlak yang mulia, dan itu kita jaga dimanapun kita berada. Karena perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabat yang itu artinya juga perintah untuk kita, ittaqillaha haitsu ma kunta. Takwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin yang baik keimanannya, dia akan menjaga ketakwaannya tatkala dia di masjid. Pulang ke rumah bergaul dengan keluarganya, dijaga ketakwaannya. Di tempat kerja, takwa menjadi pedoman prinsip hidupnya. Bermasyarakat, takwa menjadi penuntun hidupnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita, ittaqillaha haitsu ma kunta. Dengan demikian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan ketakwaan itu kemudahan hidup, kebahagiaan hidup akan Allah berikan kepada kita semuanya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang takwa kepada Allah, maka akan dijadikan untuknya solusi untuk setiap kesulitannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan jadikan urusannya mudah. Di akhirat jamaah sekalian, janji Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa, surga akan menjadi tempat kembalinya. Innal muttaqina mafaza. Para hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agama kita agama Islam. Melalui junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan betul kepada kita agar kita berupaya menjadi hambanya yang bahagia di dunia, berlanjut di akhirat masuk surga tanpa harus disiksa di neraka. Karena itulah diriwayatkan sebuah hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu paling banyak doa yang beliau baca adalah wa kana aktsaru du'ai Nabi sallallahu alaihi wasallam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa yang paling banyak dibaca Nabi adalah doa minta kebaikan kebahagiaan dunia, minta kebaikan akhirat, hasanah fil akhirah yakni al jannah, surga, tanpa harus disiksa di neraka. Wa qina adzabannar. Rawahu Bukhari.
Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengajarkan ajaran-ajaran kepada kita agar kita bisa meraih apa yang diajarkan beliau ini. Hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah, wal wiqayatu minan nar. Bahagia dunia, baik dunia, kebaikan akhirat, keselamatan dari api neraka. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk terus belajar dan belajar agar kita tahu bagaimana Al-Qur'an menuntunkan hidup kepada kita, bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan hidup kepada kita untuk meraih visi besar ini. Satu di antaranya jamaah sekalian, ajaran Rasulullah SAW yang diajarkan kepada kita semuanya agar kita tidak mengalami kehancuran dunia, kehancuran akhirat. Itu Nabi mengingatkan kepada kita tentang 3 hal. Fa'ammal muhlikat, kata Rasulullah, adapun hal-hal yang menghancurkan 3. Yang pertama adalah fasyuhun muta'un, kebakhilan yang ditaati. Jamaah sekalian, tabiat manusia itu bakhil. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya manusia itu cintanya kepada harta itu sangat cinta kepada harta. Wa ta'kuluna turatha aklan lamma. Suka makan warisan dengan makan yang rakus, gak bagiannya diambil. Tabiat manusia. Inilah jamaah sekalian akibat kalau syuhun muta'un, kebakhilan yang ditaati. Dan Nabi mengingatkan itu akan menghancurkan apa? Dunianya juga akhiratnya. Orang bakhil jamaah sekalian dibenci manusia. Hatta orang bakhil itu pun gak suka sama orang bakhil. Umumnya manusia itu sesama model saling suka, tapi orang bakhil gak suka dengan orang bakhil. Dan dijauhi manusia, relasinya akan sulit. Ini di dunia, di akhirat jemaah sekalian mengerikan. Walladzina yaknisuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Yauma yulma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Hadza ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Kata Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah, dan orang-orang yang menumpuk-numpuk hartanya, wala yunfiquna fi sabilillah, dia tidak infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, fabashshirhum, kasih kabar gembira kepada mereka, bi'adzabin alim, dengan siksa yang pedih, kata Allah. Apa siksanya jamaah sekalian? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Hari di mana harta mereka itu akan dipanggang, dipanaskan di neraka jahanam. Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Kemudian ditempelkan di dahi-dahi mereka, di punggung-punggung mereka, di lambung-lambung mereka. Hadza ma kanastum li anfusikum. Ini yang kalian dulu tumpuk-tumpuk. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang tabiat manusia itu bakhil. Tapi kita tidak boleh menuruti. Ingat, ada akhirat setelah dunia. Ingat, hidup kita tidak hanya di dunia. Hidup sesungguhnya adalah hidup di akhirat. La hayata illa hayatul akhirah. Dunia ini sementara, kata Allah, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Al-Hajj 47. Satu hari di akhirat, kata Allah, itu sama dengan 1000 tahun yang kalian hitung di dunia ini. Nabi mengatakan, ma min ayyamin yusbihu fiha al-ibad illa wa malakani yanzilan yaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan talafan wa yaqul al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan. Kata Rasulullah, tidak ada hari-hari di mana manusia masuk di waktu paginya illa wa malakani yanzilan, kecuali turun 2 malaikat. Yaqulu ahaduhuma, satu malaikat berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berilah orang yang berinfak hari ini ganti, ya Allah. Tiap hari jamaah sekalian. Kemudian kata Rasulullah, wa yaqul akhar, malaikat satunya berdoa juga, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berilah orang yang mumsik. Mumsik itu memegang hartanya, artinya tidak mau infak, bakhil, kehancuran.
Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Maka jamaah sekalian, sungguh kebakhilan yang dituruti itu akan menghancurkan dunia dan akhirat manusia. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penghancur yang kedua kata Nabi, hawa muttaba'un. Hawa nafsu yang diikuti. Manusia ini jamaah sekalian dihiasi dengan nafsu-nafsu, keinginan-keinginan. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddah minadh-dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Manusia itu jamaah sekalian dihiasi nafsu cinta kepada wanita, kepada anak-anak. Wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah, harta yang banyak emas dan perak. Wal khaylil musawwamah, kendaraan-kendaraan pilihan. Wal an'am, hewan-hewan ternak. Wal harth, tanaman-tanaman. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Tapi ingat kata Allah Subhanahu wa taala, ini semuanya kesenangan kehidupan dunia. Ada batas waktunya. Kalau dituruti akan menghancurkan. Kecintaan kepada wanita, kalau dituruti hawa nafsunya tidak sesuai dengan syariat Islam, hancur manusia. Fitnah terbesar laki-laki adalah wanita. Harta kalau dituruti hancur manusia. Orang bisa korupsi, orang bisa merampok, orang bisa manipulasi dan seterusnya jemaah sekalian. Itu karena kecintaan kepada harta yang berlebihan, yang tidak dikendalikan. Anak-anak, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagian orang cintanya kepada anak sangat luar biasa, dituruti semua kemauannya. Hatta yang haram diikuti, hancur kalau sudah begitu. Jemaah sekalian, yang terbaik adalah tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Al-Qur'an mengajarkan kita, bagaimana sunnah-sunnah Rasulullah membimbing kita, mari kita taati. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Kesenangan dunia itu luar biasa. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah, tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu, melalaikan. Walaupun dia juga mata'un qalil, kesenangan yang sedikit kalau dibanding akhirat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi hawa nafsu kita harus kita tundukkan, harus kita kendalikan. Al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Kata Rasulullah, orang yang kuat itu bukan orang yang bisa menjatuhkan lawan dengan cepat, tapi orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, wa 'amila lima ba'dal mauti, dan beramal persiapan untuk menghadapi kematiannya. Aqulu qouli hadza astaghfirullaha wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallahi usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 3 penghancur. Bakhil yang dituruti, hawa nafsu yang terus diikuti, dan terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ijabul mar'i bi nafsihi, rawahu
wa sahahahu al-Albani. Hadis riwayat Imam Tabrani dan disahihkan oleh Imam Albani. Yang ketiga jemaah sekalian, i'jabul mar'i bi nafsihi. Kekaguman, ujub, kagum pada diri sendiri. Seseorang yang mengagumi diri sendiri, merasa lebih hebat, merasa lebih baik dari orang lain, ini akan menghancurkan. Hadirin jadi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi takwa itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang baik itu perintah agama kita. Tapi merasa paling bertakwa, merasa paling baik, merasa paling hebat, merasa paling berkontribusi, itu bahaya. Jelas contoh dalam Al-Quran. Iblis jemaah sekalian, kenapa dia nggak taat sama Allah Subhanahu wa taala? Ternyata dia merasa lebih baik daripada Adam. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Kata Allah kepada iblis, kenapa kamu enggak mau hormat kepada Adam tatkala aku perintahkan kau untuk hormat kepada Adam? Jawaban iblis apa jemaah sekalian? Ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, bagaimana aku harus hormat kepada Adam? Kau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, kau ciptakan Adam dari tanah. Aku lebih baik darinya. Jemaah sekalian, sungguh ini berbahaya. Contoh dalam Al-Quran, iblis. Awalnya dia makhluk yang taat, tapi aba wastakbar, menyombongkan diri. Ternyata sebabnya dia merasa lebih hebat, merasa lebih baik dari Nabiullah Adam, sehingga enggak mau hormat kepada Adam tatkala Allah perintahkan kepadanya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama salaf mengatakan, kalau malam hari saya tertidur, kemudian pagi harinya thumma asbahtu nadiman, saya menyesal, paginya menyesal, itu lebih aku cintai min an kuntu lailan thumma asbahtu mu'jaban. Itu lebih aku cintai daripada aku sholat malam, tahajud di malam hari, lalu pagi harinya aku bangun dalam kondisi aku mengagumi diriku. Aku merasa lebih hebat, lebih mulia, lebih baik daripada orang lain. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting sekali lagi kita untuk berkaca kepada Rasulullah, para sahabat, para salafus saleh, bagaimana akhlak-akhlak mereka. Hebat, mulia, tapi tetap tawadu dan tidak menyombongkan diri, tetap merasa perlu untuk terus beramal soleh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tiga hal ini bisa kita hindari. Bakhil yang dituruti, hawa nafsu yang diikuti, dan kekaguman pada diri sendiri. Karena kata Rasulullah, tiga hal ini akan menghancurkan manusia. Kalau saya mentadabburi, kehancuran dunia dan kehancuran akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari tiga karakter buruk ini, sehingga kita selamat di dunia, selamat di akhirat, dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala kelak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan orang-orang soleh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atika wa ta'ati rasulika ya qadiyal hajah. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha wa maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa faradta wa la daynan illa qadayta wa la maridan illa shafaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma
inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Allahumma inna nas'alukal ikhlas fi qawlin wa amal wa na'udzubika minar riya fi qawlin wa amal. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa dhurriyyatina min ahli al-Qur'an. Allahumma ja'alna mimman yaqra'ul Qur'an fayati al-Qur'anu syafi'an lahu yawmal qiyamah. Allahumma ja'alna mimman yaqra'ul Qur'an fayuqalu lahu yawmal qiyamati iqra wartaqi waratil kama kunta turatil fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma barik baladana hada Indonesia. Allahumma barik baladana hada Indonesia. Allahumma barik baladana hada Indonesia waj'al ahlahu min ibadikal muttaqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qimus shalah.